Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi anak-anak di pembelajaran tema 6, subtema 3, pembelajaran 3. Kali ini Budian akan membahas tentang keragaman di sekitar. Yuk kita lihat bersama di halaman 142. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Sudahkah kalian berdoa pada pagi ini? Doa adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bersyukur karena kita diberi kesehatan dan kekayaan sumber daya alam yang tersebar di berbagai daerah. Kekayaan sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan. Sumber daya alam apakah yang ada di daerah kalian? Yuk kita simak membaca pada halaman 142. Anak-anakku semuanya, coba kalian perhatikan pada gambar-gambar berikut ini di gambar 3.7. Nah, di gambar tersebut ada Masjid Istiqlal Jakarta, ada Menara Siger Lampung, ada patung GWK di Bali. Nah, tahukah kalian siapa arsitek yang telah merancang ketiga bangunan di atas? Nah, bagaimana usaha mereka untuk meraih cita-cita? Cita-cita tidak mengenal suku, agama, atau kebangsaan. Semua orang dapat menempatkan cita-citanya setinggi langit. Untuk mencapai cita-cita, setiap orang harus berusaha keras. Simaklah bacaan tentang usaha keras orang yang bercita-cita besar berikut ini. Ada seorang tokoh yang bernama Frederick Silaban. Frederick Silaban lahir Bonandolok, Sumatera Utara pada tanggal 16 Desember 1912 dan meninggal di Jakarta 14 Mei 1984 pada usia 71 tahun. Ia merupakan penganut Kristen Protestan. Frederick Silaban adalah seorang arsitek generasi awal di negeri Indonesia. Frederick Silaban telah menerima anugerah tanda kehormatan bintang jasa sipil berupa bintang jasa utama dari pemerintah atas prestasinya dalam merancang pembangunan Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal menjadi masjid terbesar di Asia Tenggara yang menjadi salah satu ikon kota Jakarta. Nah, dengan usahanya yang gigih dan pantang menyerah, Frederick Silaban berhasil menyelesaikan karyanya. Bahkan ia berhasil menyandingkan pembangunan Masjid Istiqlal dengan gereja katedral. Gereja katedral adalah gedung tempat umat Katolik beribadah. Konsep persatuan dan kesatuan yang dibuat oleh Presiden Soekarno dapat diwujudkan dengan baik melalui bangunan tersebut. Hingga sekarang, kedua gedung yang menjadi simbol toleransi dan persatuan itu tetap kukuh berdiri meskipun arsiteknya telah tiada. Tidak hanya berkarya membuat Masjid Istiqlal, beberapa gedung bersejarah telah dirancangnya sepanjang hayatnya. Frederick Silaban telah ikut merancang 700 bangunan di seluruh Indonesia. Bangunan tersebut antara lain Gedung Stadion Gelora Bung Karno Jakarta, Monumen Nasional atau Tugu Monas, Gerbang Taman Makam Pahlawan Kalibata, dan Tugu Katulistiwa. Itulah anak-anak beberapa karya bangunan dari Frederick Silaban sebagai seorang arsitek. Anak-anakku semuanya, mari kita lanjutkan
ke halaman 145. Keragaman keagamaan di sekitar. Tentunya kalian tahu ya nak, bahwa di Indonesia, negara kita tercinta ini memiliki keragaman keagamaan di sekitar. Ada agama Islam, ada agama Kristen, Kristen Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Nah, itu tadi agama-agama yang ada di Indonesia. Dan ada juga anak-anak tempat ibadah agama yang ada di Indonesia, seperti yang ada pada halaman 145 gambar 3.10. Gambar-gambar di atas tersebut adalah gambar tempat ibadah agama yang ada di Indonesia, yaitu ada masjid, pura, gereja Kristen Protestan, gereja Katolik, wihara, dan kelenteng. Karena masyarakat Indonesia terdiri atas pemeluk agama yang berbeda-beda, umat beragama dari tiap agama memerlukan tempat ibadah untuk memenuhi kebutuhan rohani. Setiap tempat ibadah memiliki bentuk dan pengaturan yang khas. Itulah anak-anak tempat-tempat ibadah yang ada di Indonesia yang perlu kalian ketahui. Nah, sebagai umat beragama, tentunya kita harus bisa saling menjaga dan menghormati antar umat beragama, dan tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling merendahkan satu sama lain. Oke anak-anak, kita lanjutkan pelajaran kita pada halaman 146 tentang persebaran sumber daya hewan dan tumbuhan. Nah, anak-anak dibaca ya sampai halaman 148 tentang peta persebaran sumber daya hewan dan tumbuhan. Nah, anak-anak, cukup sekian materi pembelajaran hari ini, dan kalian Ibu berikan tugas untuk mencari informasi mengenai 2 nama tempat ibadah dengan format sebagai berikut. Nanti kalian bisa lihat ada pada halaman 146. Demikian anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.